Ini sangat ngetop sekali orang yang ya. Kita baca langsung Roma 2 ayat 17 sampai 26. Ini kepada orang Yahudi ya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini cukup berat, saudara, tapi kita harus sadar ya, siapakah yang membutuhkan darah Yesus? Jadi waktu kita belajar reaksi berantai mematikan, bahwa pemberontak tanpa Tuhan, yang menolak Tuhan ya. Yang kedua adalah si penghakim sesama ya, hakim moralitas, sang penghakim sesama tanpa melihat hati nurani dan konsekuensinya. Ya, ini ada dalam video moralisme tanpa moralitas. Dan hari ini kita bahas penyembah agama, membanggakan dalam kegiatan agamawi mereka, yang saya beri judul Religion Without Relationship. Oke? Religion without relationship. Orang-orang agamawi menganut agama tindakan lahiriah, bukan sikap batiniah di dalam. Mereka mungkin bermoral di luar, ya, tetapi bagaimana dengan hati? Celaan Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dalam Matius 23 menggambarkan prinsip ini dengan sempurna. Tuhan tidak hanya melihat perbuatan kita, tetapi dia juga mempertimbangkan, melihat hati dan pikiran kita. Hukum yang diklaim untuk ditaati orang Yahudi hanya berbalik menuntut dirinya sendiri. Oke, aku pikirnya jahat sama orang, itu udah dosa. Hati kita benci sama orang, itu udah dosa, nggak perlu sampai membunuh. Ya, karena Tuhan tidak melihat hanya perbuatan, tetapi dia juga melihat hati kita dan pikiran kita, ya kan? Nah, bagian religion without relationship ini berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah kegagalan agama. Agama tidak bisa mengubah hidup seseorang. Keindahan hukum yang mengerikan. Hukum itu indah, orang pengen ikutin karena bisa bersaing dengan orang lain, tapi akhirnya menjadi jeblosan dia sendiri dan kebutuhan akan hati yang baru. Oke? Nah, di sini saya pakai kata yang lumayan sederhana ya, biar gampang mengerti. Kegagalan agama. Dalam hal ini, Paulus sebenarnya sedang berbicara kepada orang-orang yang pada dasarnya mewakili siapapun yang beragama. Siapapun yang telah berusaha sangat keras untuk tidak menjadi penyembah berhala, tidak berpesta pora, dan taat melakukan moralitas dan taat hukum. Jadi tidak melakukan amoralitas dan taat hukum. Dia berkata, "Hei, kamu orang di luar sana, kamu yang seumur hidupmu berusaha untuk menaati Alkitab, seluruh hidupmu mengandalkan ketaatan pada hukum dan merasa baik tentang itu. Aku berkata, aku
aku taat kepada hukum. Kamu di luar sana, ketika kamu menghakimi orang-orang yang tidak bermoral, sebenarnya kamu mengutuk dirimu sendiri karena kamu melakukan hal yang sama. Dia katakan gitu loh. Melakukan hal yang sama seperti apa? Orang yang tidak bermoral. Nah ya, ini sangat mengejutkan. Dan bagaimana mungkin dia baru saja berbicara tentang pesta pora dan tunduk pada berhala. Bagaimana dia bisa berpaling kepada orang-orang baik yang percaya Alkitab, yang telah mencoba untuk menaati Alkitab sepanjang hidup mereka, ya, dan berkata, kamu di luar sana, orang yang sombong yang duduk di sana, kamu itu mengerikan. Hal itu mengerikan. Kamu mengutuk dirimu sendiri karena kamu melakukan hal yang sama. Dia ngomong apa? Menyembah berhala. Berarti orang-orang bermolar itu juga penyembah berhala. Bagaimana bisa? Dia kan lagi mencoba menaati Alkitab, ya. Dalam ayat 21-22 dia berkata, siapa yang mengajar orang lain apa tidak mengajar diri sendiri? Anda yang berkhotbah menentang mencuri, apa Anda mencuri? Anda yang mengatakan bahwa orang tidak boleh berzina, apakah Anda berzina? Pada saat itu, alasan dia mengatakan kamu mengutuki diri sendiri adalah dia berbicara dengan orang-orang agamawi. Dan dia berkata, meskipun Anda mengatakan di depan umum bahwa Anda tidak melakukan pencurian, perzinahan, banyak dari Anda yang melakukan itu. Komunitas moral manapun, gereja manapun, sinagoga manapun akan memiliki orang-orang munafik di dalamnya. Orang-orang berkata, inilah yang saya percayai, tetapi secara pribadi mereka melakukan sebaliknya. Dia berbicara dengan penganut Kristen Yahudi, seperti yang Anda lihat dari judul paragraf, tetapi sama sekali tidak ada bukti bahwa orang Yahudi menyembah berhala. Apa sebenarnya dia bicarakan? Ya kan ya? Jawabannya adalah dia harus berbicara secara metaforis. Dia mengisyaratkan hal itu di ayat 5 ketika dia berkata, tetapi karena kekerasan hatimu yang tidak bertobat, ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa Anda ketahui dengan melihatnya dalam bahasa Indonesia atau Inggris, tetapi dia menggunakan dua bahasa Yunani. Kata-kata yang dalam terjemahan Yunani Perjanjian Lama dikaitkan dengan penyembahan berhala. Kekerasan hati adalah penyembahan berhala, tidak bertobat adalah penyembahan berhala. Ini dua katanya. Hardness and unrepentant adalah penyembahan berhala. Kenapa? Dia keras hati. Dia mau menjadi Tuhannya diri sendiri. Jadi berhalanya siapa? Diri dia sendiri. Apa yang sebenarnya dia katakan adalah, kamu religius, kamu mematuhi 10 perintah, dan secara eksternal sepertinya kamu mematuhi semua peraturan. Tetapi meskipun kamu mungkin tidak memiliki berhala secara lahiriah, ya, namun pada dasarnya Anda tidak lebih baik dari penyembah berhala. Karena meskipun Anda taat, hal-hal yang benar-benar Anda sembah adalah karir, pencapaian, pujian manusia, atau kekuasaan. Itu berhala mereka, ya kan? Oleh karena itu, Anda juga dikutuk. Anda juga orang berdosa. Bagaimana dia bisa benar-benar mengatakan ini bahwa orang-orang yang baik dan percaya sama Alkitab sama terkutuknya, sama tersesatnya dengan orang bukan Yahudi dan orang kafir? Disamain loh. Ya, dia mengatakan sesuatu yang akan menunjukkan Anda jika kita memikirkannya, yaitu kesatuan Alkitab dan keunikan Injil. Yang saya maksudkan dengan kesatuan Alkitab adalah, apakah Anda ingat ketika kita berbicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang dalam Lukas 15? Jadi ada dua anak. Dalam perumpamaan Yesus, ada seorang ayah dengan dua putra. Yang adik laki-laki yang bungsu mencintai seks dengan pelacur dan mengambil semua uang ayah dan menyia-nyiakannya. Dia materialistis, dia tidak bermoral, dia tidak patuh pada ayahnya. Kemudian dia memiliki anak laki-laki yang sulung, yaitu kakak laki-laki itu sangat patuh kepada ayah dan mematuhi semua apa yang dikatakan ayah. Tetapi sekarang dia berpaling ke Roma 2. Dia berkata, kamu abang, kamu orang yang berusaha keras untuk menjadi baik, dan kamu pikir Tuhan berhutang padamu kehidupan yang baik karena Anda sangat baik. Anda sama tersesatnya. Anda sama sekali membutuhkan keselamatan. Bukankah itu luar biasa? Paulus mengatakan hal yang persis sama dengan Yesus katakan. Apakah Anda melihat kesatuan Alkitab? Karena Paulus berkata, kamu adalah orang baik yang dikutuk, Anda orang jahat yang dikutuk, Anda semua tersesat. Tidak ada orang yang baik. Mau Anda bermoral, religius, ya, tidak bermoral, kamu orang bermoral, kamu orang tidak bermoral, kamu semua tersesat. Jelas ya? Jadi, ini Paulus
kasih tahu dulu, kita harus buka hati bahwa kita semua itu nggak ada yang benar. Kita semua tersesat, tidak ada yang berhak memandang rendah orang lain. Ya kan? Kita semua ada dalam masalah. Kita semua terasing dari Tuhan. Tidak ada yang berhak menginjak-minjak atau mengeksploitasi orang lain. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Saya tidak dalam keadaan baik. Joan tidak dalam keadaan baik. Vera juga tidak dalam keadaan baik. Ya, mau pastor manapun ya, yang paling suci pun tidak dalam keadaan baik. Ya, jika Anda tidak mengetahuinya, maka Anda akan pergi ke bawah karena Anda merasa tidak membutuhkan Yesus. Itulah yang unik tentang Injil. Sebenarnya tidak ada posisi lain selain daripada kita adalah orang yang tidak baik. Dan itulah posisi yang benar. Jadi posisi kita yang benar, kita harus akui dulu bahwa kita semuanya gak mau tahu sebaik apa yang kita lakukan. Kita adalah orang berdosa. Mengapa orang religius dikutuk? Alasannya menurut Paulus adalah keindahan hukum yang mengerikan. Kita masuk kedua, ya. Nah, ini yang kedua ini penting sekali ya. Apa yang kita lihat di sini ketika Paulus berbicara tentang fakta bahwa penghakiman akan dilakukan menurut hukum, ya, dan dia menunjukkan kepada kita mengapa tidak ada yang dapat berdiri benar dalam penghakiman. Tidak ada yang dapat berdiri benar dalam penghakiman. Tidak peduli seberapa religius dan baiknya orang itu. Dia akan menunjukkan kita yang namanya the inwardness of law. Hukum itu mencari sampai ke dalam, ya. The intuitiveness of law, hukum akan menghakimi kata-kata yang Anda gunakan untuk menilai orang lain. Oke, ini dua penting, ya. Di pasal 2 ayat 1, Paulus berkata kepada orang-orang religius, kamu mengutuk semua orang kafir, semua orang bukan Yahudi di luar sana, dan semua itu. Tapi kamu melakukan hal yang sama. Dikatakan, kamu yang menghakimi melakukan hal yang sama. Hal apa saja itu terdaftar di pasal 1, di mana video kita reaksi berantai yang mematikan. Dia membuat daftar dosa dan kemudian berkata, kamu orang yang beragama melakukan hal yang sama. Daftar apa itu? Kejahatan, keserakan, iri hati, pembunuhan, perselisihan, penipuan, kedengkian, gosip, fitnah, kurang ajar, sombong, tidak berperasaan, dan lain-lain. Ini yang dilakukan Paulus dan ini sangat penting. Paulus jelaskan apa yang Yesus ajarkan. Ketika kita membaca hukum, jangan membunuh, jangan mencuri. Sewaktu kita mencoba, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Kita sebenarnya hanya membaca permukanya saja. Ya, ketika kita baca permukanya saja tentang perilaku eksternal aja, kita merasa saya tidak terlalu buruk, saya bermoral. Apa yang dijabarkan Paulus dan apa yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit adalah lebih ke hati. Karena sebenarnya ini penting ya. Hukum Tuhan adalah garis besar dari jenis karakter yang indah, jenis hati yang luar biasa yang harus kita miliki. Dan hukum Tuhan sedang melakukannya. Jadi lebih ke hati. Sangatlah salah bagi kita untuk membaca hukum dengan cara yang paling membenarkan diri sendiri. Saya tidak membunuh. Itu salah satu hukum yang tidak akan saya langgar. Saat Anda mempelajari khotbah di bukit, Anda akan dengarkan Tuhan Yesus dan dalam khotbah di bukit menjelaskan 10 perintah Allah, tapi menunjukkan jenis hati dan jenis semangat yang diminta oleh perintah itu. Tuhan Yesus berkata, kamu pernah mendengarnya berkata, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang membenci saudaranya telah melanggar perintah membunuh ini. Jadi tidak ada yang lolos. Benar kan? Bukannya hanya ke dalam hati terdalam yang Paulus bicarakan. Ini the intuitiveness of law. Tahukah Anda apa yang begitu menakjubkan tentang bagian tengah ini di mana dia berbicara? Kamu dikutuk dari mulutmu sendiri. Dan kemudian semua yang berdosa di luar hukum akan dihakimi di luar hukum. Sungguh, orang Yunani itu tidak memiliki hukum, menunjukkan bahwa mereka memahami sesuatu tentang hukum dan mereka akan dimintai pertanggungjawabkan untuk itu. Jadi saat kita ngutuk orang lain, kamu kayaknya ini tidak berdosa, kamu harus dihakimi, kamu melakukan ini. Sebenarnya kita sudah mengucapkan hukum dalam mulut kita. Kamu berkata, saya tidak tahu hukum. Waktu kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sudah mengucapkan hukum. Kalau enggak, bagaimana kita menghakimi orang lain? Bagaimana tahu kita itu benar atau salah? Benar kan? Ya. Nah, yaitu Allah akan menilai Anda dengan kata-kata Anda sendiri. Karena Anda berkata kepada orang lain, kamu harusnya begini, kamu bersalah akan ini. Oleh karena itu, saya tidak menghakimi Anda jika Anda tidak melakukan itu. Tetapi saat mulut Anda mengatakan itu, ya, itu adalah standar yang akan Anda gunakan untuk menghakimi orang.
sepanjang hidup Anda. Maka Anda akan dihakimi dengan standar yang Anda perkatakan kepada orang lain. Berarti Anda telah mengucapkan hukum. Kalau tidak, Anda tidak bisa menjadi hakim yang mengatakan orang itu benar atau salah. Benar. Saat Anda menghakimi, Anda telah mengucapkan hukum. Ya kan? Nah, tidak ada seorang pun dalam sejarah dunia akan mampu berdiri di hari penghakiman. Karena Anda bahkan tidak akan mampu berdiri di hadapan kata-kata Anda sendiri. Ya kan? Di depan standar yang Anda sendiri gunakan untuk orang lain. Benarkah? Anda brengsek. Sebenarnya Anda telah mengucapkan hukum. Dengan hukum apa yang Anda akan dihakimi? Dengan standar yang Anda ucapkan. Ya, oleh karena itu kita semua benar-benar terhilang. Di mana harapannya? Apakah masih ada harapan? Tentu jawabannya ya. Kegagalan agama karena keindahan hukum yang mengerikan berarti Anda memerlukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang hanya Tuhan Yesus dapat berikan saat Anda beriman kepadanya. Yaitu di bagian paling akhir ada kebutuhan akan hati yang baru. Kalau masalahnya hati, ya, Anda membenci, Anda pasti membunuh. Ya kan? Anda akan fitnah orang. Dia tuh Anda menghakimi orang lain lagi. Standar itu akan digunakan karena Anda mengucapkan hukum. Yang Anda perlukan bukan kemampuan Anda untuk melakukan hukum. Tetapi Anda butuhkan adalah kebutuhan hati yang baru. Yang hanya Tuhan Yesus berikan saat Anda beriman kepadanya. Ya, Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi, ini kebutuhan akan hati yang baru ya. Bukanlah orang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak nampak keyahudiannya, jadi nggak kelihatan keagamawinya, biasa-biasa aja pendeta, nggak usah pakai jubah-jubah, ya, nggak usah pakai jas-jas yang gimana ya, atau bagaimana. Dan sunat adalah sunat dalam hatinya yang baik, hatinya udah dirubah sama Tuhan secara rohani bukan secara hurufiah. Dia berkata, tahukah kamu sepanjang hidup Anda telah berusaha mematuhi hukum Tuhan, dan sunat adalah tanda seorang Yahudi yang berusaha mematuhi hukum Tuhan. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah sunat di hati. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah hati yang baru, bukan kepatuhan secara lahiriah. Anda perlu memiliki hati yang telah diperbaharui, atau Anda tidak akan pernah melakukan apa yang dituntut oleh hukum. Ya, jadi ketika Anda membaca hukum dengan benar, ketika Anda membaca khotbah di bukit, Anda melihat apa yang diperoleh hukum itu. Kasih, damai sejahtera, sukacita yang diinginkan. Kapanpun Anda membaca hukum Tuhan dan Anda melihat standar yang luar biasa dan sempurna ini, tahukah Anda siapa yang dijelaskannya? Itu menggambarkan Yesus. Jangan dihancurkan oleh standar hukum. Lihat keindahan Yesus. Menurut Alkitab, ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda memberikan hidup Anda kepadanya, maka semua dosa Anda dipindahkan kepadanya. Dosa akan terputus untuk Anda, dan semua keindahan dari penegakan hukumnya, semua keindahan Tuhan Yesus ditransfer kepada Anda. Ngerti ya? Jadi kita harus begini sama orang lain. Saya tidak dalam keadaan baik. Anda juga tidak dalam keadaan suci. Saya tidak lebih baik dari Anda. Namun, di dalam Yesus Kristus, saya menjadi baik ketika Tuhan melihat saya baik. Akibatnya, saya tidak akan menghakimi siapapun karena Tuhan Yesus adalah hakimnya. Ya, ketika seorang bersalah kepada saya serahkan aja kepada Tuhan Yesus dan saya memaafkan mereka. Ya, saya bahkan tidak melihat diri saya sendiri. Oh, betapa dosanya saya. Tidak, saya telah dihakimi di dalam Yesus. Jadi Anda tidak menghakimi orang lain. Satu, Anda memaafkan orang lain. Dua, ketiga, Anda juga tidak merendahkan diri Anda sendiri. Karena Anda merasa diri Anda mungkin terlalu banyak dosa. Ya, menilai diri Anda ketika Anda salah. Ini adalah keunikan Injil, keunikan seorang Kristen. Jadi kalau kita bilang, saya nggak bisa ampuni dia karena dia itu orang jahat. Tapi kita lupa, kita sendiri adalah orang jahat. Inilah ada di dalam Roma ini. Ya, kita sendiri tidak terlepas. Kita sama-sama membutuhkan Yesus Kristus. Ya, jadi ini adalah penutupnya. Jika demikian, apa kelebihan orang beragama, orang Yahudi, dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah.
Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Jadi bukan masalah dia bisa setia atau tidak setia. Allah tetap setia. Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Ya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Nah, Yesus Kristus jawabannya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah layaknya mendapatkan hukuman. Jadi penutup dan kesimpulan, ini dalam Roma 3 ayat 1-8, Paulus menyimpulkan argumen tersebut dan menjawab 3 pertanyaan. Apa gunanya menjadi orang Yahudi? Apa gunanya kita mengerti firman Tuhan? Banyak gunanya, karena kita mengerti firman Tuhan. Tapi kita tidak lepas dari orang berdosa gitu loh. Mengerti firman Tuhan satu hal, ya, tidak mengubah kita menjadi orang suci karena mengerti firman Tuhan. Oke? Kedua, akankah ketidakpercayaan kita, orang agama, membatalkan kesetiaan Tuhan? Tidak. Tetapi itu meneguhkannya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah Bapa telah berencana untuk mengaruniakan Yesus Kristus, ya, untuk menjadi setia, ya. Jika dosa kita melanggar kebenarannya, bagaimana ia bisa menghakimi kita? Kita tidak melakukan kejahatan supaya kebaikan datang daripadanya. Tuhan menghakimi dunia dengan adil, tapi dengan cara apa? Tapi dengan cara bahwa dia mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kebenaran kita. Jadi apakah kita bisa benar dengan melakukan hukum Taurat? Kita pembohong kalau kita ngomong begitu. Ya, kita yang mengucapkan kutuk kepada orang, sebenarnya kita telah menjadi hakim dan kita akan dihakimi dengan standar yang kita ucapkan kepada orang. Jelaskan ini ya. Jadi kesimpulan, semua orang beragama Yahudi ada di dalam dosa. Semua orang fasik ada di dalam dosa. Ya. Si penghakim sesama ada di dalam dosa, ya kan? Semua orang beragama ada di dalam dosa. Karena itu perlu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan hati yang baru. Jelas ya? Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.